Siang Pak Faris. Siang, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Pak. Ya, Suara jelas ya Pak? jelas, jelas, jelas sekali. Suara saya aman Mas ya? Aman Pak, aman Pak. Oke, siap, siap. Ini beneran base-nya di Jogja ya Pak? Saya kira di Jakarta. Kalau secara kantor operation kita emang di Yogyakarta kayak tim IT, finance, hampir di Yogyakarta. Tapi kalau secara kayak kantor marketing kita ada di Jakarta juga. Oke. Jadi running awal emang di Jogja ya Pak? Start Betul, kalau bisnisnya. secara running perjalanan kita emang awalnya dari Jogja. Gitu. Hmm. Ya kurang lebih 1 tahun, 6 bulan lah ya Mas ya. Kita udah jalan kirimin aja. Dulu sih sebenarnya secara PT kita kan sebenarnya bergerak di bidang software teknologi Mas. Jadi buat buat software Hmm. untuk kebutuhan teman-teman gitu kan. Terus ada masalah di teman saya, masalah terutama masalah pengiriman. Di Oke. situ dia cukup ribet untuk masalah pengirimannya dan harus satu-satu ekspedisi ketika dia saya solusikan software kita saya solusikan. Pertama dia punya kemudahan secara payment dia cukup satu pintu. Jadi secara layanan eh, paymentnya, pembayaran ongkos kirimnya, secara komplainnya, handling dan segala macam itu lebih nyaman menggunakan satu pintu. Akhirnya dari teman-teman saya coba ke teman-teman dekat lagi saudara mana nih yang jualan apa ya jualan online. Emang pada saat itu pada saat pandemi ya Mas. Jadi orang berubah eh, yang dulunya offline pandemi yang harus dipaksa harus tetap dapat revenue. Ya akhirnya pada nggak mau kan harus jualan via WhatsApp lah, via Facebook lah, via Hmm. Instagram, sosial media. Nah, saya lihat di situ teman-teman pada suka tuh Mas, lihat aplikasi kirimin aja. Nah, mulai bulan ke bulan kita tata, tambahin fitur segala macam, kita coba scale up nih di digital, kita iklankan, mulai modal ya iklan cuma 100.000 pada saat itu. Hmm. 100.000 usernya nambah, nambah loh ini bagus nih. Gitu ya, mulai nabung-nabung ya secara scale up kita tambahin, tambahin. Ya alhamdulillah setahun ini perkembangan kita growth terus ya Mas ya. Kalau Hmm. dihitung kalau dari per bulan itu kita penambahan user sama transaction kita itu hampir 28%. Hmm. 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 Bahkan perjalanan kita itu kan 1,5 6 bulan, 6 bulannya berarti set, 1 tahun ini benar-benar dibenahi. Dalam 1 tahun ini bahkan kita udah 4 kali ganti kantor. Hmm. Karena kondisi kantor pertama yang pertama kan cuma muat 20 orang, terus ke kantor kedua juga 40 orang, kantor tiga tiga ruko segala segala macam nggak cukup lagi sampai di terakhir kantor ini di Jalan Palagan kalau di Jogja Hmm. nggak cukup lagi dan saat ini nggak cukup, ini harus memposisikan menambahkan orang lagi. Jadi secara bisnis kita growth, secara penambahan SDM dan segala macam tetap kita nambah terus gitu Mas. Baik. Baik, artinya dari sisi funding atau pendanaan emang dari pertama itu pribadi dulu atau gimana Pak untuk fundingnya Pak? Oke, kalau saat ini kita masih bootstrap Mas, jadi nggak ada investor. Walaupun kita sekarang open table untuk cari investor juga, udah ada beberapa yang mau join juga. Tapi kalau perjalanan sampai saat ini kita menggunakan dana sendiri, Hmm. bootstrap sendiri, dan alhamdulillah kita bukan seperti startup yang lain, tapi kita juga punya fundamental bahwa bisnis itu tidak selalu bakar-bakar uang dan harus minus. Secara Hmm. EBITDA kita positif, Mas. EBITDA kita positif. Eh, tahun tahun ini, insya Allah, secara EBITDA kita 20% lah, gitu. Hmm. Jadi Baik. kalau sekarang itu kan gencar dunia startup itu eh, pengurangan karyawan, PHK dan segala macam. Kalau kita punya fundamental bahwa ini bisnis tetap harus profit, tetap nyari user juga harus tujuan kita.
karena kita harus growth terus. Ya dengan fundamental itu kita bisnis startup itu nggak harus selalu rugi gitu. Baik. Gitu. Artinya dari ketika pandemi itu momentum bagi Kirimin aja untuk growth ya Pak, dengan mungkin habit masyarakat berubah gitu ya Pak. Betul sekali. Jadi pada saat pandemi itu emang momen pas. Jadi di situ kebetulan bisnis saya di pandemi itu juga mengalami penurunan karena dulu software ya Mas ya, ada pending payment dan segala macam. Setelah kita lihat customer base dari Kirimin aja, pandemi itu emang transaksi kita luar biasa dan segala macam. Tapi kita bulan-bulan kemarin udah mempersiapkan. Jadi ketika pandemi ini berakhir, pasti masyarakat akan berubah menjadi offline lagi. Artinya kan kalau pandemi dia dulu transaksi online, kalau secara usernya ini mungkin kalau udah tidak pandemi, spend uangnya akan dialihkan ke mungkin hiburan dan segala macam. Nah, kita juga perlu melihat dan berhati-hati juga. Alhamdulillah kita masih dalam growth, Mas. Jadi tidak ada penurunan dan segala macam, gitu, Mas. Tapi dari sisi habit konsumen sendiri, apakah ada perubahan Pak? Dan itu apa berpengaruh dari bisnis dari Kirimin aja Pak? Sangat berpengaruh pastinya, Mas. Mungkin juga secara saya juga melihat bahwa secara growth-nya Indonesia ini ya, karena kepulauan dan segala macam, market untuk pengiriman paket itu ya, secara data bahwa ada GNT itu ada 2 juta per day, JNE 1,5 juta dan segala macam. Kalau kita total secara data gitu, ada satu hari itu pengiriman 15 juta pengiriman paket, Mas. Jadi artinya secara kita pun cuma ngambil 1% aja udah luar biasa sekali. Jadi emang kebutuhan online ini sangat meningkat dari tahun ke tahun, terutama pasti itu. Makanya Kirimin aja juga tetap ikut growth. Secara konsumen itu juga pasti berubah. Yang tadi Mas bilang, dulunya dia beli belanja mungkin di toko offline, sekarang udah banyak beralih ke online, gitu. Baik, baik. Sebenarnya untuk secara bisnis model ini, apakah ada startup sejenis apa yang dilakukan dari Kirimin aja, Pak? Atau Kirimin aja ini jadi pionir untuk bisnis model yang baru ini, Pak, untuk logistik? Kalau ngomongin pionir juga enggak, Mas. Jadi mungkin kalau kita lihat, yang saya sering lihat itu yang paling besar sekarang kan Shipper ya. Model bisnisnya agregator, dia ada fulfillment dan segala macam. Tapi kita secara bisnis model sebenarnya agregator and funding COD, financial di COD-nya. Nah, jadi kalau customer itu ketika saya lihat data ya, terus saya ngulang data lagi, ketika data di e-commerce mengatakan bahwa dari transaksi tadi, kalau kita lihat itu ada 320 triliun. Jadi 70%-nya itu menggunakan cash on delivery, Mas. Oke. Nah, artinya kan situ masyarakat Indonesia udah cukup besar daripada dia menggunakan transaksi internet banking, mobile banking dan segala macamnya. Ternyata 70% COD. Nah, di situ kita paham bahwa konsumen kita masyarakat Indonesia itu COD. Terus secara seller nih. Oke. Ketika dia melakukan pengiriman COD, dulunya menggunakan langsung ekspedisi ya, Mas ya. Langsung ekspedisi A, ekspedisi B, ekspedisi C. Itu dia mendapatkan secara pembayaran COD, karena COD ini kirim dulu, baru si kurir ini akan menagihkan ke konsumen. Mungkin kalau dia kirim tanggal 1, tanggal 3 dia barangnya sampai, secara kurir itu bisa tanggal tujuan baru bisa menyairkan ke seller. Karena ada di situ proses ekspedisi, kalau kita lihat ada masih manual, harus rekap dari uang destinasi harus langsung ke pusat baru didistribusikan ke seller. Nah, di situ adalah kita punya terobosan bahwa teman-teman UMKM ini bakal kekurangan cash flow. Kekurangan cash flow, tanggal 1 dia kirim, tanggal 2 dia kirim, tanggal 3 barangnya udah jalan dulu, tapi secara
penambahan untuk stok mereka mungkin secara biaya operasional dan segala macam itu yang membuat cash flow mereka berantakan. Nah, kita coba memberikan solusi bahwa tanggal 1 kirim, tanggal 3 sampai uangnya sudah kita bisa cairkan di customer, Mas. Mhm. Gitu. Jadi secara cash flow mereka lebih baik. Nah, ini kita juga lagi godok untuk 1 bulan 2 bulan ini barangnya dikirim itu COD-nya bisa kita cairkan lebih di depan, gitu, Mas. Baik, baik. Jadi kalau saya bilang keunggulan kita sekarang lebih banyak ke COD. Hampir 90 transaksi kita itu COD, gitu. Mhm. Pak, Jadi mungkin itu yang membedakan dengan kompetitor ya, Mas ya. baik, baik. Pak, tadi disampaikan terkait UMKM ini, jadi untuk target market kirimin aja ini B2B, Pak, atau gimana, Pak? Spesifiknya, target marketnya. Target kita sekarang emang fokus ke B2B. Jadi ada pertama kan kita ada beberapa platform. Jadi ada via dashboard itu ya UMKM UMKM yang pakai. Tapi secara perjalanan ini yang pakai kita justru malah konsumen biasa itu pakai kita juga. Oke. Itu sekarang kita ada service instan. Di situ kita kerja sama GoSend, Grab, sama ada lagi yang instan kurir. Jadi kalau dibilang pasti dia menggunakan aplikasi kirimin aja lebih murah daripada menggunakan misalnya Grab langsung atau ekspedisi langsung gitu. Oke, berarti saat ini ada opportunity untuk retail ya, Pak ya? Betul, ada opportunity untuk retail, terutama nih di instan kurirnya Mas ya. Tapi Mhm. juga kita lihat walaupun nggak di instan, ada juga yang ngirimnya uh, dia menggunakan paket yang biasanya ke agen, dia langsung pakai aplikasi konsumen biasa ya. Tapi secara itu cukup banyak. Tapi secara target saat ini kan pasti kita melihat yang kirimannya banyak dulu pasti arahnya B2B ya Mas ya gitu. Dengan opportunity di retail itu, apakah dari kirimin aja akan pengembangan teknologi atau semacam, Pak, untuk agar lebih mudah? Oke, pastinya ya, tapi mungkin untuk di tahun ini kita fokus ke B2B dulu. Secara retail udah kita siapkan juga apa nih pen-pennya yang kita lihat ya. Pertama mungkin dia kebutuhan. Kalau COD kan nggak ada di retail. Mungkin secara pasti cara kirim paket lebih murah. Itu kan walaupun kayak Mas sebagai orang biasa gitu kan. Kalau kirim paket itu paling sebulan bisa sekali kalau di retail ya. Itu pasti kita ada planning, tapi kita melihat dari customer journey-nya, pen mereka lebih baik di mana sih solusi apa yang bisa kita tawarkan gitu. Baik, Pak, untuk B2B ini, sejauh ini customer yang di tangan kirimin aja dari industri mana aja, Pak? Oke, kalau secara industri mungkin hampir semua. Maksudnya yang ada di e-commerce kalau Mas lihat itu ada kayak fashion, Oke. terus habis itu ada kosmetik, habis itu ada elektronik, bahkan aksesoris-aksesoris lainnya, Mas. Hmm, hmm, hmm. Gitu. Dengan 1 tahun jalan, 1 tahun setengah ya, Pak. Itu rata-rata untuk transaksi per harinya berapa, Pak, untuk sampai hari ini, Pak, untuk paketnya yang terkirim Oke. misalnya? Kalau secara paket saya nggak hafal, tapi kalau secara nilai Mas ya, secara nilai itu kita sekarang itu udah 1,5 sampai 2 miliar per day-nya, Per hari, oke. per harinya. Hmm, 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 hmm. Gitu. Dan untuk Jadi mitra kurir atau ekspedisinya yang sudah bekerja sama, Pak, ada berapa, Pak? kurang lebih kita ada sekitar 15 Mas. Terutama yang besar-besar kayak Hmm. si cepat itu udah masuk dan segala macam gitu. Nah, itu untuk integrasi teknologi gimana, Pak? Terutama untuk apa ya, monitoring atau live tracking bagi konsumen agar tahu posisi barangnya di mana itu Oke. gimana, Pak? Jadi kita punya perjanjian sama ekspedisi mitra kurir ya namanya. Pertama di situ secara kurir itu secara teknologi minimal secara build apa ya secara penyaringan kita mitra ini kan secara ngomongin industri logistik kan
perusahaannya besar banget ya Mas ya. Kalau saya Hmm, lihat di asosiasi itu sekitar 5 ribuan, tapi kita filter itu mungkin dari minimal punya teknologi dulu. oke. Secara kita bisa APA, artinya bisa di situ bisa eh, apa ya, host to host lah sebutan di tim IT gitu. Jadi di situ bisa integrasi. Jadi secara user menggunakan platform kita itu secara tracking pasti udah mudah. Secara tracking, cek ongkir, buat transaksi, generate AWB dan segala macam di sistem kita udah itu udah host to host lah sama ekspedisi langsung gitu. Artinya untuk mitra yang ingin bergabung atau jadi mitranya Kirim aja harus siap secara teknologi dulu Pak, yang untuk bisa integrasi teknologi itu ya Pak. Oke, uh, kebetulan kita kalau mitra itu tidak ada dikirimin aja. Kalau tadi itu saya ceritakan mitra ekspedisinya, Mas, Ya. prinsipalnya. Ya kalau mitra ekspedisinya itu wajib. Hmm. Tapi juga kita ada yang namanya kemitraan. Tapi kemitraan kita bukan kayak harus buka outlet di multi ekspedisi di pinggir jalan itu tidak. Kita tidak membuka sama sekali kalau seperti itu, Mas. Gitu. Baik, baik. Pak, sejauh ini dari testimoni dari konsumen sendiri, kemudahan atau percepatan bisnis apa yang sudah dirasakan ketika menggunakan dari layanan dari kirimin aja, Pak? Oke, pertama secara kalau seller-seller biasa ya, maksudnya saya kategorikan ya, kalau secara seller-seller yang membutuhkan cash flow gitu kan, mereka sangat terbantu. Pertambahan untuk nambah stok lagi, untuk Hmm. biaya-biaya secara cash flow mereka lebih sehat, agar dia bisa berjalan terus. Itu kalau dari sisi seller-seller. Kalau dari sisi kita kan juga ada corporate mas, jadi kayak mungkin kalau Mas tahu Natasha, terus Nova Green itu salah satu klien kita juga. Secara finansial mereka mungkin untuk COD itu kan bukan pain mereka. Secara cash flow mereka udah punya besar lah. Tapi Ya. yang dirasakan mereka adalah satu pintu. Artinya satu pintu tadi dia tidak perlu kolek tagihan di setiap ekspedisi. Jadi cukup satu dengan kirimin aja. Yang kedua, secara komplain gitu. Secara komplain itu kita tuh sebagai seperti asisten mereka. Hmm. Mas pernah mungkin kalau teman-teman pernah komplain ke ekspedisi itu responnya seperti apa sih? Nah, kita berusaha sebagai asisten mereka ketika dia tanya, Mas ini ada kendala apa? Itu kita berikan sampai tuntas dan kita yang ngejar-ngejarnya ekspedisi agar selesai permasalahan tersebut. Gitu. Hmm. Terus kita juga punya yang namanya asuransi. Sorry, asuransi di ekspedisi ini kan ketika terjadi barang rusak atau barang hilang itu pasti ada lah ya. Hmm. Nah, itu secara klaim itu sama SOP-nya mungkin 7 hari secara klaim. Tapi kalau ketika klaimnya itu di approval dari ekspedisi, itu kan butuh 2 bulan lagi kalau secara ekspedisi mencairkan ya. Kalau di Hmm. kita mungkin secara 7 hari tadi, ketika dapat approval dari ekspedisi diganti, uangnya langsung kita ganti, Mas. Jadi Baik. kecepatan servis yang kita Hmm. berikan kepada konsumen. Kalau dari sisi penghematan cost per produk, Pak, mungkin barangkali dari konsumen ketika menggunakan krim aja, daya jual produknya akan semakin bersaing untuk dijual gitu, Pak. Betul. Sekarang secara apa ya, orang kirim langsung ke ekspedisi lewat kita pasti lebih murah. Itu sama kayak aplikasi mas booking tiket, cari hotel itu pastilah datang langsung ke hotelnya pasti di aplikasi itu lebih murah. Kita sama. Jadi orang datang langsung ke ekspedisi atau menggunakan kiriman aja, walaupun ekspedisinya sama, itu pasti harga kita harganya lebih murah. Pertama, secara seller juga pasti memberikan konsumen kita seller itu memberikan pasti servis kepada customernya mas ya. Jadi kalau di kita kan dengan multi ekspedisi, jadi si seller tinggal memberikan opsi yang termurah atau yang mau sesuai kehendak konsumennya dia. Jadi lebih mudah lah menggunakan kita. Gitu mas. Baik, baik. Tadi Pak Faris menyampaikan ada yang mungkin kompetitor atau agregator yang hampir sejenis bisnis modelnya, kayak Shipper gitu, Pak. Betul betul Uh, betul apakah betul. dari apakah dari kirimin aja ini juga investasi seperti gudang, Pak? Atau hanya pure teknologi gitu? Oke,
secara kita lihat secara user kita. Sekarang user seller-seller kita itu kita lihat orang yang membutuhkan gudang itu kan sebenarnya mungkin UMKM yang udah omsetnya 2 miliar per bulan. Nah, Hmm. ketika omsetnya lebih bagus, berarti dia ada stok dan harus membutuhkan solusi fulfillment agar secara kecepatan barang sampai ke konsumennya sama ongkosnya lebih murah gitu kan. Kalau kirimin aja tidak akan bermain di gudang, tapi kita udah bekerja sama juga sama beberapa yang punya service fulfillment seperti JNE juga punya, JDID juga punya, Lodi juga punya. Kita sudah bekerja sama-sama mereka. Jadi istilahnya kita juga agregator lagi nih di fulfillment gitu. Jadi kita berikan service-servisnya kepada teman-teman, tinggal pilih yang mana service sama lah ketika dia melakukan pengiriman itu service yang mana, ketika dia mau melakukan fulfillment kita sediakan juga service fulfillment. Jadi kita tidak akan membuat gudang mas gitu. Sekalipun opportunity-nya ada gitu Pak ke depan gitu. Opportunity ada mas, besar sekali. Bahkan kalau kita lihat yang startup yang sudah unicorn kali ya, itu ada Versik, itu dia emang fokus di fulfillment. Jadi secara opportunity uh, itu cukup besar lah kalau di fulfillment. Itu solusi yang lebih bagus kalau saya lihat. Dan sejauh ini Kirimin aja masih fokus dengan bisnis model yang sekarang gitu ya Pak. Oke, sekarang kita fokus ke lebih ke agregator sama membantu secara funding teman-teman COD. Terus dengan fitur ke depan kita pertama tadi saya barangnya kirim kita cairkan dulu. Terus masalah apa nih? Karena kita lebih memfokuskan ke COD dulu nih Mas. Karena secara usernya kan permintaannya cukup besar. Ya kita di situ kan ekspedisi aja masih banyak masalah. Nah, kita coba taps ke arah sana memperbaiki solusi-solusi apa yang bisa kita berikan gitu. Hmm. Baik, baik. Pak, kaitannya dengan topik ini kan menarik, Pak. Apakah dengan hadirnya Kirimin aja ini sejauh ini sudah mendisrupsi bisnis logistik yang sudah ada sebelumnya atau bisa dikatakan konvensional gitu, Pak? Oke, kalau kita lihat ya adalah satu ekspedisi yang udah mulai mengeluh gitu kan. Yang dulunya dia punya agen di pinggir jalan, dengan adanya teknologi seperti kirimin aja gitu kan. Akhirnya mereka apa ya bisa dibilang berantem gitu. Loh ini secara agen dulu udah investasi besar-besaran. Ya. Dia buka outlet, bayar SDM, sekarang secara Hmm. transaksi yang kita lihat di outlet itu menurun. Bahkan kalau kita lihat banyak outlet-outlet itu mau dijual, mau Oke. dipindah tangankan gitu. Jadi itulah ada apa ya? Mungkin kalau dulu orang lebih nyaman mengirim ke agen, kalau sekarang ada udah sebagian orang itu buka aplikasi, paketnya di pick up, udah clear gitu, Mas. Hmm. Hmm. Secara ekosistem, menurut dari Pak Faris itu baik gak untuk, maksudnya kan pasti dengan disrupsi ini kan ada yang dikorbankan gitu, Pak. Betul. Uh, Gimana ya? Bingung saya jawabnya. Jadi kalau ya ini kan emang udah apa ya? Mungkin dulu kalau dulu ada mesin fotokopi, sekarang udah hilang gitu kan. Iya. Dulu ada mungkin travel agent, sekarang udah ada traveloka tiket.com gitu kan. Ya mungkin ini akan bisa terjadi karena perkembangan di dunia teknologi ini kan kalau saya lihat maju terus maju gitu ya. Itu pasti akan berdampak kepada bisnis konvensional. Ya kita lihat mungkin kayak toko-toko juga udah mulai karena sekarang ada dengan marketplace yang begitu promo bakar duit, akhirnya orang lebih nyaman bertransaksi online daripada uh, offline gitu mas. Hmm. Hmm. Itu pasti ada yang dikorbankan pasti. Ya, ya di luar yang dikorbankan atau tren disrupsi ini kan juga ada tren kolaborasi, Pak. Kalau dari bisnis Betul. model dari Krim aja kan multi ekspedisi atau multi kurir itu juga cerminan Ya, bagi kolaborasi itu ya, Pak. gimana gimana sorry mas, Ya, sinyalnya putus mas. ya seiring disrupsi ini kan juga ada tren muncul kolaborasi, Pak ya.
Betul, betul, betul. Nah, jadi Ya, dari secara kolaborasi pasti kita ada kolaborasi juga. Jadi kita kolaborasi sama bisnis ID secara kita kan punya after sales, Mas. Jadi teman-teman yang sudah bergabung menggunakan kirimin aja itu nggak cuma makai, kirim, bayar, selesai. Jadi kita punya ada next kita kerja sama kolaborasi sama bisnis ID itu memberikan akademi buat mereka. Hmm. Jadi kita mengajarin bisnis yang benar, financial model yang benar. Kadang-kadang UMKM untuk nyatat transaksi di finance aja itu agak kesusahan. Tapi kalau secara finance ini mereka rapi, baik dan segala macam, harusnya bisnisnya bisa bertumbuh. Secara scale up bisnis di online, cara pasang iklan gitu, kita ada berpartner dengan beberapa uh, apa ya kayak bisnis ID tadi, terus ada di Jogja itu ada sekolah tentang Facebook Ads, itu kita kerjasama juga dan segala macam. Yang jelas kolaborasi tersebut ya dengan partner-partner logistik ini ya kita pasti berkolaborasi terus gitu. Rencana kolaborasi berikutnya mungkin ada lagi Kak? Oke, sementara sih kita lebih ngembangin akademi sementara ya Mas ya. Nanti kalau next kolaborasi lagi kita mungkin ada sih Mas. Kita punya planning dari teman-teman apa ya namanya selebgram gitu kan. Mereka kan selebgram gitu. Kita akan berkolaborasi dengan mereka-mereka bisnis-bisnis UMKM kita, member-member kita itu kita kasih facility untuk brandnya bisa dibrandingkan dengan selebgram tersebut. Itu salah satu nanti akan benefit jadi kirimin aja gitu. Hmm. Baik. Pak, kembali soal soal yang disampaikan Pak Faz tadi soal yang sempat rame soal isu startup yang kemarin Betul beberapa betul. Ya. PHK itu persisnya apa yang terjadi di startup lain itu tidak dirasakan oleh kirimin aja gitu ya Pak? Betul. Yang tadi saya cerita kembali ke awal. Jadi kirimin aja itu punya fundamental yang mungkin salah satu komisaris kita itu ada Pak Budi Isman. Itu beliau bekas CEO Sarisada, Coca-Cola dan segala macam. Banyak memberi masukan lah. Jadi fundamental yang benar bisnis ini ya kita tidak seperti startup yang lain yang bakar-bakar duit, yang di bawahnya masih minus. Itu yang berakibat akan paling gampang kan untuk mengurangi ke minus ya PHK ya Mas ya. Ya. Makanya kalau kita punya fundamental yang kuat bahwa bisnis kita harus tetap growth, harus tetap positif juga di bawah. Hmm. Jadi itu yang ditanamkan beliau. Jadi kenapa PHK terjadi? Karena yang tadi saya bilang juga bahwa orang pandemi pada saat sudah pandemi itu secara spend uangnya udah berbeda. Dia mungkin dulu Mas ketika pandemi di rumah gitu ya, ada Netflix lah misalnya, Hmm. ada Netflix, Mas subscribe. Ketika sudah tidak ada pandemi, Mas bisa ke SSC, bisa nonton dan segala macam. Akhirnya spend uangnya dialihkan yang berbeda gitu. Jadi itulah yang mengakibatkan jatuhnya transaction pada saat setelah pandemi gitu. Satu-satunya cara ya PHK tadi Mas gitu. Hmm. Dan sampai hari ini eh, apakah bisa dikatakan dari kirimin aja sudah take profit Pak atau ya sama halnya dengan startup yang lain gitu Pak? Oke, kalau kita take profit Mas, per bulan ini kita udah take profit. Di akhir tahun kita juga EBITDA kita positif 20%. Uh, Ya itu tadi, kita punya fundamental gimana caranya ini harus profit. Ya alhamdulillah per bulan ini kita udah profit, tahun kemarin kita profit. Emang di bulan-bulan Februari, Maret itu kita negatif karena kita pengen scale up lebih besar lagi. Kita di sana oke, kita invest dulu ke orang, negatif tidak ada masalah, tapi kita jadwalkan akan profit lagi di bulan ini gitu. Gitu Hmm. Mas. Dan terbukanya kiriman aja dengan investor ini rencana ke depan ketika mendapatkan investasi baru apa yang dilakukan Pak? Oke, jadi kalau setahun kemarin kita punya strategi itu mengakuisisi customer-customer kita banyak menggunakan digital, hampir 100% menggunakan digital. Nah,
1 bulan 2 bulan ini kita udah terapkan model metode canvassing ya. Canvassing datang ke outlet, edukasi. Habis itu kita juga ada kayak account untuk corporate untuk mendatangi corporate tersebut, mengenalkan produk kita dan segala macam. Nah, harapannya ketika ada investor ini, kita akan coba scale up secara canvassing, itu akan membuka di beberapa kota untuk apa namanya sales canvassing. Salah satu strategi kita itu, Mas. Baik, baik. Baik, terakhir Pak Faris, mungkin plan bisnis jangka panjangnya apa yang dari kirimin aja, Pak? Oke, kalau jangka panjang kita pasti ngomongin solusi dari supply chain. Pertama, mungkin tahun ini kita akan berbicara dari ekspres, dari instan, kurir sampai kargo. Tahun depan kita kalau sistem udah selesai segala macam, tahun depan kita lebih ke agregator fulfillment. Di situ ada tracking dan segala macam. Next tahun kita supply chain, mungkin lebih ke forwarding dan segala macam. Itu next plan kita, Mas, secara memberikan solusi untuk supply chain. Secara bisnis pasti kita pengen IPO juga kita targetkan gitu. Itu, Mas, kurang lebih. Baik, baik. Baik, terima kasih Pak Faris untuk waktunya siang Oke. ini, Pak. Oke, Sukses thank you, Mas. Siap, siap. Oke. Selamat siang, Pak. Siang, siang.